Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mama semuanya. Apa kabar nih kondisinya saat ini? Oke, jadi sambil menunggu nih mama-mama lain yang akan join pada malam hari ini, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dr. Reza Fahlevi. Saya adalah dokter spesialis anak. Saat ini saya berada di Jakarta. Nah, sambil menunggu mama yang lain, silahkan nih absen dulu nih. Saya lihat di sini, silahkan absen di kolom komen ya. Udah ada dari Cirebon, Mama Azizah Curut, kemudian Ibu Arfah, Mama Arfah udah di Jaksel, kemudian dari Bekasi juga ada Cozain. Nah, dari Jombang juga ada nih. Halo nih, Mama Novita dari Jombang. Ya, kemudian dari Malang juga ada Mama Tias PM. Halo Mama, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, yang lainnya dari mana aja nih kira-kira nih? Silahkan. Oh, dari Bogor juga ada, alhamdulillah ya. Jadi banyak banget nih malam ini yang udah join. Karena kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik di sini, yaitu kita akan membahas mengenai all about vaccination atau imunisasi untuk si kecil, terutama untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, apalagi sekarang di era pandemi COVID-19 nih, second wave atau gelombang kedua, pasti banyak nih mama semua yang gonjang-ganjing ya bertanya mengenai bagaimana sih dok nih imunisasi di era pandemi, boleh nggak sih gitu. Banyak juga mama yang khawatir membawa anak imunisasi, kemudian banyak juga yang mengatakan dok ini katanya nih lagi ditunda nih vaksinasi gimana ya gitu. Jadi nah hari ini kita akan jawab semua pertanyaan mama. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom chat boleh, tapi kita juga sudah menjaring pertanyaan dari mama semua yang sudah masuk di Instagram live kita. Nah, jadi sebelumnya nih, sebelum Instagram live hari ini kan sebelumnya udah ada di story-nya Halo Bumil, kita udah menjaring pertanyaan dari mama semua mengenai vaksinasi pada anak. Oke, ya ini sudah ramai yang masuk ya, sekitar 600-an. Oke, silahkan absen dulu nih yang udah hadir. Nah, saya lihat ini udah ada dari bagian Indonesia paling barat hingga paling timur ya. Oke, bagus. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan IG Live kita hari ini bermanfaat. Oke, jadi bagi mama yang udah join, saya akan ulang sedikit ya. Saya Dr. Reza Fahlevi, dokter spesialis anak. Saat ini saya berpraktek di Jakarta. Nah, hari ini bersama Halo Bumil, saya akan membahas mengenai imunisasi pada si kecil, terutama usia 0 sampai 2 tahun, dan dikhususkan lagi pada era pandemi ini ya. Kita akan bahas mengenai itu selama 1 jam ke depan. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai imunisasi si kecil, silahkan ditanyakan di kolom komen. Oke ya, kita mulai ya. Nah, jadi pertama kita mulai dari apa sih pentingnya imunisasi ya. Jadi mungkin mama di sini banyak yang masih bertanya nih, kenapa sih harus diimunisasi? Memangnya kalau nggak diimunisasi bakal sakit anaknya gitu? Ataukah dulu orang-orang dulu juga orang tua kita banyak yang anaknya nggak diimunisasi nggak kenapa-kenapa tuh gitu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kepada mama semua bahwa imunisasi ini penting sekali untuk anak ya, untuk si kecil terutama. Kenapa? Karena daya tahan tubuh si kecil itu masih rendah ya. Jadi dia gampang sekali untuk sakit dan gampang sekali untuk terserang berbagai kuman yang dapat berakibat fatal, menyebabkan kematian bahkan kecacatan pada si kecil. Nah, tujuan vaksinasi ini adalah melindungi tubuh si kecil ya. Jadi kan banyak langkahnya ya, selain nutrisi yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, kebersihan, juga vaksinasi. Jadi vaksinasi ini adalah atau imunisasi upaya untuk memasukkan baik kuman yang sudah dilemahkan ataupun komponen kuman untuk merangsang tubuh si kecil membentuk antibodi atau daya tahan tubuh, sehingga berikutnya jika ada kuman tersebut masuk lagi ke dalam tubuh, maka tubuh kita sudah mengenal kuman tersebut dan melawannya. Intinya seperti itu. Jadi untuk mencegah dia jangan sampai sakit oleh kuman tersebut, ataupun kalau dia sakit nggak sampai menyebabkan kondisi penyakit yang berat gitu. Contohnya apa? Contohnya imunisasi BCG untuk mencegah tuberkulosis gitu. Nah, ini untuk mencegah si kecil agar nggak terkena tuberkulosis. Tapi kadang-kadang bisa juga terkena tuberkulosis, tapi tuberkulosis yang ringan, bukan tuberkulosis yang berat. Dan vaksinasi ini sudah terbukti di seluruh dunia bahwa ini bermanfaat dan telah terbukti untuk mencegah berbagai penyakit dan kematian ya akibat penyakit-penyakit yang dapat dilindungi oleh vaksinasi atau imunisasi ini. Jadi penting sekali. Nah, bagi mama semuanya yang masih mendengar isu-isu gitu mengenai wah vaksinasi ini merupakan suatu konspirasi nih negara barat misalnya,
Nah, itu semua nggak benar. Kenapa? Karena nyatanya di negara-negara barat, ya, di Amerika, di Israel, dan lain, itu juga anak-anak di sana hampir 100% bahkan ya angka cakupan vaksinasinya. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya itu suatu konspirasi, mereka memberikan vaksinasi untuk anak-anak mereka sendiri, ya kan? Nah, kemudian bagi mama juga yang mendengar bahwa, di zaman Nabi Muhammad dulu nggak ada vaksinasi kok, anaknya hidup-hidup aja gitu. Nah, buktinya adalah di negara Islam ya, pusat negara Islam saat ini di mana? Kan Arab Saudi. Nah, di sana juga angka cakupan imunisasi pada anak ya sebelum era pandemi juga hampir 100% gitu. Artinya memang imunisasi ini di seluruh dunia itu sudah diakui bermanfaat untuk anak gitu ya. Itulah kenapa pentingnya imunisasi pada si kecil. Nah, kemudian di era pandemi ini bagaimana gitu? Orang tua kan banyak yang takut anaknya dibawa untuk imunisasi ya. Nah, padahal kita memang di satu sisi takut anak kita jangan sampai terkena COVID-19. Tapi kalau kita terlambat atau tidak memberikan imunisasi kepada anak kita, justru anak kita bisa beresiko untuk terkena infeksi yang lain. Misalnya apa? Campak, difteri, tetanus, hepatitis B, dan lain-lain gitu. Jadi jangan sampai nih kita takut COVID tapi malah terkena penyakit-penyakit lain yang sebenarnya dulunya udah nggak ada atau udah minimal angkanya, tapi karena kita nggak memberikan imunisasi kepada anak kita karena alasannya takut untuk pandemi COVID, malah jadinya anak-anak kita terinfeksi kuman-kuman lain yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi ya. Jadi itulah pentingnya memberikan imunisasi kepada si kecil. Nah, oke, jadi kita lihat nih. Kalau mama semua mungkin di sini kan banyak yang sedang hamil, mempersiapkan kelahiran si kecil ya. Nah, kita lihat di sini apa aja nih jadwal imunisasi untuk si kecil ya. Nah, ini adalah kalender imunisasi dari Halo Bumil. Nah, di sini fokusnya adalah untuk usia 0 sampai 2 tahun ya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, pada saat baru lahir nih, dalam 24 jam pertama, si kecil perlu mendapatkan imunisasi hepatitis B setelah sebelumnya diberikan setelah sebelumnya diberikan vitamin K ya. Kemudian kita lihat sebelum dia pulang itu diberikan juga imunisasi polio atau juga bisa diberikan pada saat kunjungan pertama ya, imunisasi polio. Nah, 0 sampai 1 bulan kemudian diberikan imunisasi BCG. Imunisasi BCG ini fungsinya adalah untuk mencegah tuberkulosis yang tadi saya sampaikan. Kalau polio untuk mencegah polio, hepatitis B untuk mencegah hepatitis B. Nah, selanjutnya kita lihat di usia 2, 3, dan 4 bulan, ini imunisasi cukup padat jadwalnya ya. Di usia 2 bulan ada vaksinasi combo, di situ adalah vaksinasi untuk DPT, hepatitis B, dan HIV digabung ya. Kemudian ada polio suntik juga digabung di situ menjadi vaksinasi combo. Ditambah dengan ada imunisasi untuk rotavirus. Imunisasi rotavirus ini diminum. Kemudian ada juga satu lagi untuk PCV untuk mencegah kuman pneumococcus ya. Di 3 bulan ini ada imunisasi untuk combo. 4 bulan sama seperti 2 bulan, kita berikan imunisasi combo ditambah dengan PCV dan rotavirus. Kemudian di usia 6 bulan itu ada imunisasi PCV, kemudian ada influenza di sana dan melengkapi rotavirus kalau kita mengambil imunisasi rotavirus yang 3 dosis. Jadi imunisasi rotavirus itu ada 2 jenis nih. Ada yang 3 dosis, ada yang 2 dosis. Kalau yang 2 dosis maka diberikan 2 kali aja. Kalau yang 3 dosis maka diberikan 3 dosis ya. Nah, kemudian kita lihat untuk imunisasi influenza ini dia 2 kali diberikan kalau pada bayi kita ya. Jadi 1 bulan, kemudian jeda 1 bulan berikutnya diberikan influenza yang kedua. Nah, kemudian kita lihat pada usia 9 bulan ini bisa diberikan campak atau MR ya. Kemudian JE juga bisa diberikan pada usia 9 bulan kalau kita tinggal di era pandemi atau mungkin si kecil sering dibawa untuk daerah-daerah yang endemi untuk JE ini. Biasanya daerah-daerah yang banyak turisnya ya. Kemudian kita lihat di sini di usia 12 bulan ini akan ada ulangan lagi untuk PCV. Kemudian ada vaksin varicella. Kalau vaksin varicella ini berfungsi untuk mencegah cacar air ya. Diberikan 2 kali, jadi 12 bulan. Kemudian jeda berikutnya diberikan lagi 6 sampai 12 minggu berikutnya ya. Kemudian berikutnya ada juga vaksin hepatitis A. Ini diberikan 2 kali ya pada usia 1 tahun. Kemudian jeda berikutnya adalah intervalnya 6 bulan sampai 36 bulan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini pada usia 18 bulan kita akan ada ulangan ya. Ulangan ini vaksinnya mirip dengan usia 2, 3, 4 bulan ya. Di sana ada vaksin combo yang kita berikan. Kemudian ada satu lagi ulangan yaitu bisa diberikan MR atau MMR ya. Kalau MR itu dia mencegah campak ya dan rubella. Kalau MMR itu mencegah campak, rubella, dan gondongan.
Kemudian kalau PCV pneumokokus mencegah apa dok? Gitu, mencegah untuk pneumonia maupun radang otak yang disebabkan oleh kuman pneumokokus ya. Nah, hepatitis A mencegah hepatitis A, kemudian juga tadi varicella mencegah cacar. Jadi kita lihat di sini cukup banyak imunisasi yang bisa diberikan. Satu lagi, pada saat si kecil sudah berusia 2 tahun, maka kita juga memberikan imunisasi tifoid ya, imunisasi tifoid agar dia terlindung dari kuman tifoid. Nah, dan tifoid ini nanti kita ulang per 3 tahun, kalau untuk influenza kita ulang per tahun. Nah, jadi ini kira-kira kalender imunisasi untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau kita di kalender ini ya, memang pada 2 tahun pertama itu cukup sering ya, memang mama semua perlu membawa anaknya ke dokter spesialis anak. Karena apa? Yang pertama memang jadwal imunisasinya masih cukup padat ya, hampir tiap bulan ada imunisasi kalau untuk 0 sampai 1 tahun. Kemudian untuk 1 sampai 2 tahun hampir per 3 bulan ada jadwal imunisasi. Selain itu penting juga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Jadi pada saat imunisasi itu kan selalu ditimbang berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepala. Jadi kita bisa memplot di kurva pertumbuhan untuk melihat apakah pertumbuhan si kecil itu normal atau enggak. Kalau ternyata ada yang nggak normal, kita bisa langsung intervensi, jangan sampai terlambat gitu. Jadi ini juga fungsi selain imunisasi, kita juga memantau pertumbuhan si kecil. Per 3 bulan juga kita akan pantau perkembangan si kecil. Jadi perkembangan baik dari motorik kasar, motorik halus, bicara atau bahasa, juga personal sosial, ini juga kita monitor pada 3 bulan, setiap 3 bulan ya, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan ini. Karena kita semua kan mungkin mama semua udah mendengar bahwa 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama kehidupannya kan penting sekali ya. 70-80% otak bertumbuh dan berkembang di sana. Nah, itu kapan? Mulai dari kehamilan sampai si kecil berusia 2 tahun. Makanya pemantauan pertumbuhan, perkembangan, kemudian juga vaksinasi itu penting sekali pada 2 tahun pertama kehidupan ini, agar fase atau masa emas ini tidak terlewati, dan agar pertumbuhan dan perkembangan si kecil juga optimal pada 2 tahun pertama kehidupan, sehingga kedepannya dia akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, saya stop sharing untuk jadwal imunisasi. Nah, sekarang banyak juga nih mama yang bertanya gitu, dok, kalau di era pandemi seperti ini, bagaimana ya dok imunisasi? Nah, memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengeluarkan maklumat pada tanggal 3 Juli kemarin, bahwa imunisasi untuk sementara waktu kita tunda dulu hingga 3 minggu, yaitu hingga tanggal 24 Juli nanti gitu. Kenapa? Karena memang sekarang kasus COVID-19 kan lagi melonjak tajam gitu ya. Jadi kalau memang ada imunisasi, kita bisa tunda dulu selama 3 minggu ini sambil melihat perkembangan nanti COVID-19 bagaimana ya. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin berkonsultasi, ya boleh konsultasi tetap, terutama kita utamakan melalui telekonsultasi ya. Jadi bisa, tidak perlu datang langsung, telekonsultasi dengan dokternya. Nah, nanti pada tanggal 24 maka udah boleh lagi si kecil dibawa imunisasi. Nah, banyak yang masih khawatir nih kan gitu. Takutnya nanti kalau misalnya udah boleh imunisasi, tapi takutnya si kecil malah tertular COVID-19 kalau dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, bagaimana tipsnya nih agar si kecil nggak tertular COVID-19 pada saat dibawa ke fasilitas kesehatan? Nih, saya akan berbagi beberapa tips. Yang pertama adalah kalau bisa kita call untuk rumah sakit atau klinik ya, tempat kita akan melakukan imunisasi. Jadi kita pastikan yang pertama dokternya tuh standby, yang kedua kita pastikan vaksinnya ada gitu. Jadi jangan sampai nih mama mau vaksin influenza misalnya gitu, tiba-tiba datang cek ternyata dokternya lagi nggak bisa praktek gitu, ternyata vaksinnya lagi kosong, itu kan udah rugi tenaga gitu, padahal kita udah berisiko juga terpapar kan gitu. Jadi lebih baik kita call dulu ke rumah sakitnya, bikin appointment atau perjanjian baik dari website atau dari call centernya, kita pastikan jadwal praktek dokternya dan vaksinnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita datang, kita berusaha proteksi maksimal untuk orang tua maupun si kecil. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalau anaknya itu usia 2 tahun ke bawah, maka diberikan face shield ya. Ada tuh face shield khusus untuk bayi atau balita, banyak bisa kita beli di toko online, dan itu lucu-lucu banget, si kecil biasa suka pakai itu. Saya melihat pasien-pasien saya gitu ya, di bawah orang tua pakai face shield tuh cakep banget. Kalau 2 tahun ke atas, nah kita bisa menggunakan masker untuk anak-anak 2 tahun ke atas. Nah, kemudian jangan lupa ya tetap mencuci tangan. Jadi kita bawa hand sanitizer misalnya. Kemudian bawa masker cadangan. Jadi sesering mungkin nanti di lingkungan rumah sakit kita cuci tangan. Kemudian sampai di rumah sakit kita jaga jarak dengan pasien-pasien lain. Jadi di ruang tunggunya kita atur gitu, jangan terlalu dekatan dengan pasien. Jika memungkinkan, ada juga beberapa rumah sakit yang memperbolehkan tunggu di mobil. Nanti akan dipanggil kalau udah jadwalnya. Itu juga bagus, lebih bagus lagi ya.
Nah, kemudian dilakukan imunisasi kalau sudah gilirannya. Biasanya itu ditunggu dulu pasca imunisasi itu sekitar 15-30 menit untuk melihat reaksi akut yang mungkin terjadi. Nah, setelah pulang, jangan lupa langsung mandi dan ganti pakaian. Nah, sebenarnya hal yang sulit adalah ketika berada di rumah sakit itu kadang-kadang kan namanya juga anak kecil ya gitu, suka lari-lari, kemudian menyentuh benda-benda di rumah sakit. Nah, itu yang perlu kita hindari. Jadi kita perlu dari awal dari rumah kita menerangkan kepada si kecil bahwa nyampe ke rumah sakit nanti jangan pegang-pegang dinding atau benda-benda yang ada di lingkungan rumah sakit. Nah, dengan cara demikian mudah-mudahan ya si kecil dapat dilakukan vaksinasi ya untuk mencegah infeksi-infeksi tersebut yang bisa di-cover oleh imunisasi, tapi tidak sampai terkena untuk COVID-19. Jadi itu tips-tips dari saya untuk mencegah infeksi COVID-19 selama vaksinasi. Jadi kita tetap bisa melakukan vaksinasi dengan cara yang aman. Oke, nah kemudian banyak juga yang bertanya nih, kalau misalnya ini kan ada penundaan, atau mungkin selama ini ada juga mama semua yang khawatir membawa anak untuk vaksinasi ya gitu selama era pandemi COVID gitu. Terus sekarang udah terlambat. Bagaimana nih solusinya gitu. Nah, jadi solusinya adalah kita tetap bawa ke dokter spesialis anak, kemudian kita bawa buku vaksinasinya. Jadi nanti dokter akan review nih mana imunisasi yang terlambat, mana yang enggak. Kemudian mana yang masih bisa dikejar dan mana yang nggak bisa dikejar lagi ya. Ada beberapa jenis vaksin seperti misalnya kalau BCG itu kalau dia lewat dari 3 bulan maka harus tes mantuk dulu sebelum dilakukan kejar imunisasi. Terus kalau misalnya rotavirus, nah ini juga tidak bisa dilakukan kalau memang udah lewat jadwalnya. Tapi kalau jenis imunisasi lain rata-rata itu masih bisa dikejar. Jadi usia berapapun datang kita kejar, tapi memang jadwalnya nanti jarak berapa bulan itu akan diatur oleh dokter spesialis anak ya. Melihat kondisi berapa bulan terlambatnya, usia saat ini berapa. Nah, jadi baru nanti kita kejar imunisasinya. Jadi nggak masalah banget kalau memang selama ini ternyata udah terlambat daripada nggak ada sama sekali dan nggak diberikan. Lebih baik dibawa langsung anaknya ke dokter spesialis anak, juga dibawa bukunya. Kita akan melakukan imunisasi kejar semaksimal mungkin yang masih dapat kita lakukan. Jadi itu intinya ya. Nah, terus bagaimana nih kira-kira cara agar mama semua nih anak-anaknya itu si kecil nggak terlambat untuk imunisasinya. Nah, ada caranya nih. Salah satunya saya akan memperkenalkan fitur baru dari Halo Bumil ya. Di situ ada fitur imunisasi. Kita bisa menginput data imunisasi si kecil sehingga nanti dari sistem akan memberikan alarm kepada mama semua kalau udah jadwal imunisasi berikutnya. Ini saya contohkan ya. Nah, kita lihat di sini ya, buka fitur Halo Bumil, kemudian kita input data anak kita. Di situ kan ada tanggal lahirnya, kemudian berat lahirnya, ya usianya saat ini, jenis kelainnya semua ada. Kita tinggal input, kemudian buka fitur imunisasi. Nah, kita buka di situ kan ada umur-umurnya nih. Kita buka misalnya, ini contohnya adalah mama yang baru lahiran di rumah sakit ya. Kemudian pada saat lahiran kan diberikan imunisasi hepatitis B tadi saya katakan kan. Dan kita langsung nih input tanggal berapa diberikan imunisasi hepatitis B-nya, tanggalnya, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan ada centrang. Udah ada centrang nih bahwa hijau, artinya udah diberikan. Nah, berikutnya lagi, pada saat kontrol pertama, diberikan oleh dokternya vaksinasi polio misalnya. Nah, kita input lagi, kita centrang lagi, udah hijau berarti udah diberikan, gitu. Nah, nanti kalau kita masukkan seperti itu, kita bisa juga set alarm. Jadi nanti ketika usia 1 bulan, misalnya dia harus mendapatkan vaksin BCG, nah, itu langsung nanti dari sistem akan memberikan alarm bahwa, oh ini si kecil udah harus mendapatkan vaksin BCG. Nanti di usia 2 bulan akan muncul lagi alarm, oh si kecil ini harus mendapatkan vaksin combo, rotavirus, dan juga PCV. Jadi simple sekali menggunakannya, kita bisa langsung klik dan centrang saja imunisasi mana yang udah diberikan dan imunisasi mana yang belum diberikan. Jadi nanti akan diingatkan ya. Dengan seperti ini, kita juga bisa mengurangi kemungkinan sekecil lupa atau terlewat ya, karena pasti yang namanya ibu-ibu kan atau mama semua kan pasti banyak juga pekerjaan kadang terlambat imunisasinya gitu. Belum lagi ada juga drama-drama hilang buku vaksinnya misalnya, atau mungkin buku vaksinnya basah kena air dan lain ya gitu. Jadi kita punya backup data juga di fitur imunisasi dari Halo Bumil ya. Mudah-mudahan bisa digunakan dan dicoba di rumah. Ya, saya stop sharing. Nah, jadi ini kira-kira bahasan kita mengenai imunisasi ya, pentingnya imunisasi di era pandemi. Tadi saya ulang sedikit bahwa jangan sampai kita takut anak
atau balita kita terkena COVID, tapi justru bisa terkena dampak dari berbagai kuman dan virus lain karena imunisasi tidak lengkap ya. Padahal imunisasi penting sekali dan sudah terbukti efektif mencegah kematian pada berbagai balita di seluruh dunia dan juga mencegah berbagai penyakit ya, dan juga mencegah kefatalan penyakit tersebut. Ya, jadi imunisasi penting sekali, terutama pada tadi kita membahasnya 2 tahun pertama, tapi sebenarnya imunisasi itu penting dari 0 sampai usia 18 tahun. Tapi kita fokus kali ini di 2 tahun pertama ya. Nah sekarang, jadi kalau misalnya mama semua ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom chat ya. Jangan malu-malu, silahkan bertanya mumpung bersama saya Dr. Reza Palevi hari ini ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan terpilih. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang enggak dijawab, itu akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang mirip ya. Jadi akan kita jawab bersamaan ya. Oke, boleh kita jawab pertanyaan ya. Kita mulai ya saat ini ya. Ya oke, jadi mama-mama udah mulai banyak nih yang bertanya. Dan kita juga udah menjaring pertanyaan yang udah masuk ke Instagram Halo Bumil ya. Oke, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mama @dian14. Anak saya umur 3 bulan belum imunisasi polio dan DPT. Nah, bagaimana itu? Oke, jadi ini cukup sering gitu. Misalnya kemarin ya saya jelaskan sedikit, mungkin pada saat kondisi pandemi gitu, takut membawa anak ke rumah sakit ya, jadi akhirnya si kecil telat vaksinasinya, atau mungkin mama semua lupa gitu untuk bawa anak vaksinasi, maka boleh kita konsultasikan langsung si kecil ke dokter spesialis anak. Jadi langsung bawa anaknya ya, kemudian bawa bukunya ya. Nah, sebagian besar vaksinasi itu masih bisa kita kejar. Contohnya pada Mama Dian ini untuk DPT kemudian dan polio itu masih bisa dikejar. Jadi nanti dikejarnya adalah usia 3 bulan, kan pemberian 3 kali nih di 6 bulan. Maka 3 bulan ini kita berikan, 4 bulan kita berikan, 5 bulan kita berikan. Seperti itu. Nah, yang sulit dikejar itu adalah kalau BCG, kalau udah lewat 3 bulan itu kita harus tes mantuk dulu. Sama kalau rotavirus, kalau udah terlewat jadwal pemberiannya, maka itu tidak bisa dikejar lagi ya. Itu, terima kasih Mama Dian. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, ini pertanyaan sama nih dari Mama Rakira Yunisa. Kalau anak nggak imunisasi bahaya nggak? Nah, ini pertanyaan sama seperti Ibu Siti Nurhalisa 900 yang bertanya apakah ada efek atau dampak jika tidak mengikuti imunisasi sekecil ya. Oke, jadi kalau misalnya nggak imunisasi, maka dampaknya adalah ada resiko si kecil untuk sakit, terinfeksi dari kuman atau virus tersebut. Nah, udah terbukti bahwa anak-anak yang mendapatkan vaksinasi itu angka perawatan di rumah sakitnya itu lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang nggak mendapatkan imunisasi gitu. Lebih sering sakit, lebih sering dirawat. Dampaknya apa? Yang pertama, resiko kalau dia sampai terkena penyakit-penyakit yang bisa fatal. Misalnya apa? Difteri, itu kan bisa menyebabkan kematian pada si kecil. Kalau kita nggak imunisasi, resikonya ada gitu. Atau mungkin bisa menyebabkan resiko kecacatan. Misalnya apa? Tuberkulosis berat bisa menyebabkan rusaknya paru-paru sehingga dia menjadi cacat hingga dewasa nanti ya. Itu bisa. Kemudian, kalau dari aspek tumbuh kembang, kalau si kecil sering sekali sakit, sering dirawat rumah sakit, maka pertumbuhannya kurang baik. Kenapa? Karena tubuhnya itu kan butuh energi ekstra untuk melawan penyakitnya ya. Jadi sering anak-anak yang sering sakit itu pertumbuhannya terganggu, berat badannya susah naik, tingginya nanti bermasalah juga, itu dari aspek pertumbuhan. Dari aspek perkembangan, kita bayangkan aja nih, kalau misalnya si kecil sering sakit, maka kita juga akan kurang efektif memberikan stimulasi kepada si kecil, ya kan? Karena kalau misalnya si kecilnya sehat, kita kan bisa memberikan stimulasi setiap hari. Tapi kalau misalnya si kecil dalam kondisi sakit, lemes, kan kita nggak mungkin memberikan stimulasi, mengajak dia bermain. Dia juga lagi nggak nafsu untuk bermain ya pada saat kondisi dia sakit gitu. Itulah dampaknya kalau kita nggak memberikan imunisasi kepada si kecil. Yang pertama bisa berbahaya, yang kedua juga bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Makanya pertumbuhan-perkembangan itu aspeknya apa aja nih? Tadi ada nutrisi, ada stimulasi, juga imunisasi di dalamnya, kebersihan dan juga kasih sayang. Semua itu penting ya untuk tumbuh kembang si kecil yang optimal terutama di 1000 hari pertama kehidupan ini. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mama @emo1818. Apa boleh bekas imunisasi dikompres? Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Jawabannya adalah boleh banget ya. Jadi sebagian besar efek samping dari vaksinasi itu adalah efek samping lokal berupa kemerahan atau bengkak pada lokasi penyuntikan ya. Itu kalau misalnya terjadi seperti itu, maka boleh dibantu dengan kompres ya. Kompres dingin biasanya untuk membantu mengurangi kemerahan dan nyeri pada lokasi penyuntikan.
Kemudian kalau si kecilnya itu rewel, bisa juga diberikan ASI lebih sering, lebih banyak. Kalau dia demam juga bisa diberikan ASI lebih sering, lebih banyak. Dikompres juga dengan air hangat. Kalau dia sangat merah atau sangat bengkak, maka bisa diberikan obat-obatan untuk pereda nyeri, misalnya paracetamol yang paling aman ya untuk si kecil. Tapi ingat, itu paracetamol diberikan hanya jika si kecil memang demam atau memang dia bengkak banget tempat lokasi penyuntikan. Bukan berarti lantas setelah dia si kecil imunisasi langsung kita berikan paracetamol, nggak seperti itu ya. Itu intinya. Oke, jadi terjawab ya pertanyaan dari @mamaemo1818 ya. Itu efek samping lokal yang paling sering adalah memang kemerahan pada daerah tempat penyuntikan dan boleh dikompres dengan air dingin. Oke. Nah, pertanyaan berikut dari Ibu Eka Rada Sukmadewi ya. Pertanyaan sama. Dok, imunisasi DPT yang pertama dilakukan usia maksimal berapa bulan? Oke. Tadi kalau untuk jadwal normalnya ada di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan ya. Tapi kalau dia terlambat, maka bisa dilakukan imunisasi kejar ya. Nanti akan ada jadwalnya. Sebaiknya kita konsultasikan ke dokter spesialis anak ya. Tapi intinya adalah kalau di bawah 2 tahun kita masih bisa diberikan usia kapanpun. Tapi kita upayakan jangan sampai telat kalau bisa gitu. Karena kan kalau misalnya dia telat berarti ada periode waktu yang dia nggak di-cover oleh vaksin tersebut ya, perlindungannya gitu. Jadi sebaiknya itu memang diberikan tepat waktu. Kenapa? Karena sebenarnya itu keluarnya jadwal vaksinasi tersebut itu udah melalui berbagai penelitian. Artinya vaksin tersebut paling pas, paling efektif, dan penyakitnya memang paling sering pada usia tersebut. Jadi paling cocok diberikan pada usia tersebut. Jadi kalau bisa jangan sampai terlambat. Tapi kalau ternyata terlambat, maka masih bisa dikejar kalau untuk imunisasi DPT ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mama Edian Pitawati. Dok, bekas imunisasi bulan Mei, ya berarti 2 bulan yang lalu, oke, meradang lagi sampai mengeluarkan cairan putih, amankah dok? Ya, ini tergantung imunisasi apa ya. Kalau imunisasi BCG ya, itu memang diberikan di lengan kanan biasanya, itu memang diharapkan itu akan muncul seperti bisul kecil yang nanti akan pecah ya. Dari peradangan muncul di sana dan itu masih merupakan suatu yang wajar. Tapi biasanya hanya 2-4 minggu. Kalau ternyata sampai dari Mei ke sekarang berarti udah lebih dari 4 minggu masih meradang seperti itu, maka sebaiknya kita konsultasikan ke dokter spesialis anaknya untuk dicek gitu. Apakah memang itu masih proses yang wajar ataukah mungkin ada infeksi atau peradangan lain yang terjadi gitu ya. Jadi ini boleh dikonsultasikan ke dokter spesialis anak ya. Nah, yang paling penting Mama untuk lihat juga kondisi umum anaknya ya. Jadi kalau apakah anaknya terlihat sakit atau enggak, lihat juga ada benjolan enggak nih di bawah ketiaknya dan lain ya. Kalau ada segera konsultasikan ke dokter spesialis anak ya. Oke, jadi mudah-mudahan menjawab ya. Kalau misalnya udah sebulan lebih imunisasi BCG itu masih ada radangnya, boleh dibawa ke dokter spesialis anak. Walaupun memang ada juga yang mengatakan sampai 12 minggu dia menghilang, tapi sebaiknya kalau udah 8 minggu atau 2 bulan kita bawa. Nah, selanjutnya dari Mama @nurida7776. Oke. Kalau bayi usia 3 bulan dikasih imunisasi polio 1-2 kali, gimana dok? Soalnya buku anaknya keselip. Oke. Jadi prinsip imunisasi adalah kalau diberikan lebih itu nggak masalah, asal jangan kurang. Itu aja sih intinya. Apalagi kalau imunisasi yang sama. Nah, biasanya itu jarak imunisasi yang vaksin hidup ya, itu adalah 4 minggu dari satu pemberian ke pemberian lain. Gitu. Tapi kalau misalnya jenis vaksin yang lama, misalnya sama nih, misalnya sebelumnya dapat polio, terus datang lagi karena bukunya keselip atau hilang, diberikan lagi, itu masih nggak masalah. Jadi kalau lebih nggak masalah, yang kurang jangan. Itu prinsipnya ya untuk imunisasi ini. Jadi nggak masalah, tenang aja, nggak akan menimbulkan efek samping yang signifikan untuk si kecil kalau diberikan lebih. Tapi yang paling bagus ya tetap kita sesuai jadwalnya. Makanya tadi sekali lagi untuk mama semua bisa kita coba ya untuk menerapkan fitur imunisasi dari Halubumil ini gitu. Jadi manfaatnya apa nih kalau sampai nanti bukunya hilang, kemudian bukunya basah dan lain-lain, kemudian kan kadang lupa nih ke dokter, lupa bawa buku. Nih berapa kali pasien saya juga datang lupa bawa buku dok gitu ya. Nah itu kita bisa lihat, kita lihat nih di aplikasi ternyata yang ini udah diberikan, polio udah diberikan, campak udah diberikan. Jadi kan kita lebih enak dan yakin ya. Ini ya ibaratnya seperti backup lah, backup data mama semua selain dari buku vaksinasi semuanya ya, bisa pakai ini. Iya. Oke, selanjutnya saya jawab lagi pertanyaan. Banyak sekali nih pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Mama @Rahayu Fatima. Kalau imunisasi BCG menyebabkan demam panas ke anak itu nggak apa-apa dok. Oke, dari imunisasi BCG ini rata-rata sebagian besar efek sampingnya ya sekitar 90% adalah efek samping lokal.
yaitu munculnya kemerahan, kemudian menjadi bisul, dan akhirnya pecah dan menimbulkan bekas pada lokasi penyuntikan. Nah, kalau dia demam, itu jarang imunisasi BCG sampai menyebabkan demam ya, bahkan kalau yang saya dibaca nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya demam, kita harus cari tahu gitu, apakah demamnya karena vaksin atau bukan. Bisa jadi sebenarnya itu adalah co-infection atau co-insiden misalnya. Jadi artinya apa? Sebenarnya si kecil tuh terkena infeksi yang nggak disebabkan oleh vaksinasinya sebenarnya. Mungkin sebelumnya udah agak pilek nih gitu. Kemudian imunisasi, begitu imunisasi muncul deh demamnya, misal seperti itu bisa jadi. Atau mungkin pada saat dia pulang ternyata kena virus misalnya, atau digigit nyamuk misalnya jadi demam, bisa aja seperti itu. Jadi kalau BCG ini efek sampingnya paling dominan adalah efek samping lokal, jarang menyebabkan demam. Jadi kalau sampai demam maka kita harus konsultasi ke dokter khusus anak, jangan-jangan ada hal lain yang menyebabkan demam. Tapi ingat bahwa demam pada bayi itu nggak cuman karena infeksi atau imunisasi ya, bisa juga karena dehidrasi misalnya, atau mungkin suhu ruangan yang terlalu panas, jadi hal-hal tersebut juga perlu diperhatikan. Oke. Nah, rame banget nih, alhamdulillah yang datang udah 800-an. Halo semuanya, mama semua. Boleh nih, yang belum absen silahkan absen, saya mau lihat dari mana aja ya. Tadi sih udah ada dari ujung barat sampai ujung timur. Alhamdulillah saya seneng banget ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat acara IGLIVE kita hari ini. Nah silahkan nih, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya langsung di kolom komentar seputar imunisasi pada si kecil, terutama di kondisi pandemi ini ya. Banyak yang ragu, khawatir, dok gimana kalau imunisasi terlambat, dok gimana kalau kemarin belum imunisasi, dok saya takut imunisasi, takut terkena COVID. Nah ini silahkan tanya semua di sini, nanti akan saya jawab ya. Nah sebelumnya saya ulang sedikit nih bahwa dari maklumat dari IDAI bahwa dari tanggal 3 Juli kemarin itu imunisasi ditunda dulu selama 3 minggu, hingga nanti tanggal 24 kita bisa mulai imunisasi lagi dengan melihat kondisi situasi pandemi COVID-19 ya. Bagi mama semua, walaupun kita tahu kondisi sekarang nih pandemi COVID sedang tinggi-tingginya ya, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya, mama, kemudian papa, kemudian si kecil juga dalam kondisi sehat semua, dan doakan juga ya kami Mima di sini semuanya dalam kondisi sehat juga agar tetap bisa memberikan informasi-informasi yang informatif untuk mama semua seputar ibu hamil dan juga seputar si kecil ya. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Ibu Sinta Yanini 6 ya. Oke, pertanyaan, kalau baby habis positif, apa harus nunggu 3 bulan baru boleh imunisasi? Hasil swab itu negatif. Oke, jadi intinya adalah imunisasi ini prinsipnya diberikan pada anak sehat ya. Jadi kalau misalnya anak sakit maka nggak diberikan dulu imunisasi. Seberapa lama nunggunya? Nunggunya adalah sekitar 4 minggu setelah sembuh ya. Jadi 4 minggu setelah negatif itu boleh diberikan vaksinasi lagi. Nah, kalau yang 3 bulan itu adalah imunisasi COVID ya. Jadi sekarang ini kan juga pasti banyak nanya nih, kan udah ada nih imunisasi COVID untuk anak, terutama untuk anak usia 12 tahun ke atas ya. Nah, itu kalau dia sebelumnya kena COVID, maka jarak untuk divaksinasi COVID itu adalah 3 bulan. Tapi kalau dia habis imunisasi COVID, maka kita bisa menunggu 1 bulan hingga dilakukan imunisasi untuk memastikan dulu memang dia udah sembuh ya. Jadi imunisasi itu diberikan pada anak sehat. Kalau misalnya anaknya sedang sakit, maka sebaiknya diobati dulu gitu ya. Walaupun mungkin ringan-ringan aja, tapi kadang-kadang ini bisa menjadi perancu juga. Seperti tadi saya katakan gitu ya. Ada anak yang sebenarnya udah agak pilek nih, kemudian dilakukan vaksinasi. Begitu pulang dia demam. Padahal demamnya mungkin bukan karena imunisasinya, tapi karena dia sebenarnya udah ada virus yang masuk dalam tubuhnya gitu ya. Tapi bisa jadi ada koinsiden di sana gitu ya. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, makanya sebaiknya imunisasi ini diberikan pada kondisi anak yang sehat ya. Oke, saya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Silahkan bertanya di kolom chat ya. Nah, ini juga banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, silahkan. Nah, nanti, oke. Ada juga nih pertanyaan dari @marlen_har. Dok, kalau panggil dokter home care untuk imunisasi bagaimana? Soal takut ke rumah sakit lagi masa pandemi. Atau bisa drive-thru imunisasi? Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Sekarang lagi hits banget. Imunisasi di era pandemi ini banyak yang imunisasi drive-thru, kemudian imunisasi panggil ke rumah ya. Pada prinsipnya sebenarnya kalau boleh ya boleh-boleh aja sebenarnya ya. Tapi perlu diingat, tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika kita untuk jadwal vaksinasi ini ya, saya tanyakan lagi jadwal vaksinasi ini, kita itu nggak cuman melakukan vaksinasi untuk si kecil, tapi juga untuk pemantauan tumbuh kembang. Artinya harus timbang berat badannya, tinggi badannya harus diukur, lingkar kepala harus diukur ya, agar memastikan kurva pertumbuhannya normal ya. Kemudian per 3 bulan kita juga harus screening perkembangan, jangan sampai nanti ketahuan udah terlambat gitu ya. Padahal rutin nih imunisasi, tapi kok terlambat gitu, perkembangannya nggak terdeteksi gitu ya. Nah, untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan, maka pada saat vaksinasi ini dokter melakukan pengukuran juga status antropometri, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, juga
memantau perkembangannya. Nah, kadang-kadang ini kalau misalnya kita drive thru karena cepet-cepet imunisasi, kadang-kadang kan sulit atau terlewat gitu. Makanya sebaiknya memang kita lebih baik konsultasi ke dokter ternak dan datang ke klinik atau ke rumah sakit gitu, agar pertama ditimbang dulu, diukur dulu tinggi badan, lingkar kepala, kita plot dulu kurvanya ya sesuai dengan antropometri, kita screening perkembangan. Kita periksa dulu anaknya dalam kondisi memang benar-benar normal ya, tidak ada sakit, baru kita lakukan vaksinasi. Itulah langkah vaksinasi aman gitu ya. Sebaiknya seperti itu. Kalau misalnya ke rumah bagaimana dokternya? Ya sebenarnya kalau misalnya memang dia rumah sakitnya menyediakan untuk layanan home care nggak masalah ya, tapi memang tadi sebaiknya juga dilakukan pemantauan tumbuh kembang, tidak hanya vaksinasi saja ya. Oke, itu ya. Nah, semoga menjawab pertanyaan tadi ya. Selanjutnya dari Mama @intan_os. Tanggal 30 Juni kemarin, anak saya 2 bulan dan waktunya DPT 1, tapi saat ini vaksin kosong se-Jawa Timur. Boleh nggak dok kalau bulan ketiga itu DPT 1 plus PCV? Makasih. Oke, ya. Makasih ya pertanyaannya. Nah, jadi intinya adalah seperti saya katakan tadi, bahwa kalau DPT dan PCV itu bisa dikejar ya. Jadi kalau kemarin kosong atau belum datang, silahkan dikejar. Jadi kalau misalnya sekarang di 2 bulan ya, jadi bisa nanti kita mulainya, kalau sekarang 3 bulan, bulan ketiga, maka kita berikan usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan untuk vaksin DPT-nya. Untuk PCV, maka kita bisa berikan sekarang 3 bulan, kemudian jeda 2 bulan jadi 5 bulan, dan setelah lagi usia 7 bulan. Itu boleh juga diberikan. Jadi kalau PCV kita jedanya itu 8 minggu, kalau untuk DPT kita jeda minimalnya adalah sekitar 4 minggu ya. Jadi bisa dikejar, tenang aja, dibawa aja ya. Daripada jangan juga nih kan banyak moms yang kayak takut nih ya, jadwal imunisasi udah terlewat dari kalender ini misalnya. Tadi saya katakan kan dia kan kalau untuk fitur imunisasi halobumil kan dia akan setup alarm. Ternyata udah lewat, ternyata masih masa sekarang belum boleh imunisasi. Nggak masalah, nanti bisa kita kejar daripada nggak sama sekali ya. Oke, saya stop sharing. Nah, selanjutnya pertanyaan dari @Yulia Purnamasari 758. Dok, apakah penundaan imunisasi itu berdampak sama perkembangan dan tumbuh kembang kecil? Ya, tergantung jawabannya. Penundaannya berapa lama dan imunisasi yang ditunda itu apa, gitu ya. Kalau penundaannya itu cuma sekitar 2 minggu, itu masih nggak bermasalah terlalu banyak terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecil. Gitu. Tapi kalau ditundanya itu terlalu lama, setahun dan lain, maka dalam periode setahun itu dia berisiko. Misalnya saya contohkan ya, campak. Campak itu kan diberikan pada usia 9 bulan MR gitu ya. Kalau ditunda 9 bulan 12 hari, maka dia hanya 2 minggu kurang lebih periode dia berisiko. Tapi kalau ditunda setahun, maka sebenarnya selama setahun itu dia berisiko. Kalau misalnya dia ada kontak dengan orang yang campak atau anak yang campak, dia bisa berisiko terkena campak. Nah, campak itu sayangnya bukan cuma di kulit. Kalau pada anak dengan daya tahan tubuh rendah, dia bisa menyebabkan kondisi radang paru-paru dan lain gitu ya. Jadi itu sih intinya gitu. Jadi jadwal imunisasi itu juga dibuat tadi berdasarkan penelitian dan berdasarkan juga antibodi yang dari ibu ke bayi. Jadi kan pada saat lahir itu ada beberapa jenis kuman itu yang ibunya itu memberikan antibodi ya secara pasif ke bayinya. Nah, diberikan kenapa campak usia 9 bulan misalnya itu terkait dengan respon antibodi dari ibu yang diberikan ke bayi udah rendah pada usia tersebut, dan juga pada usia tersebutlah yang paling optimal si kecil membentuk antibodi terhadap virus tersebut gitu. Jadi memang udah ada penelitian semua tuh jadwal-jadwal tersebut. Jadi bukan ibaratnya dalam tanda kutip asal-asal tuh buat atau nyaplok aja, enggak, semuanya itu udah ada penelitiannya gitu. Itulah kenapa sebaiknya semaksimal mungkin kita ikuti jadwalnya. Kalau nggak bisa, maka kita bisa imunisasi kejar ya. Yang penting kita berikan imunisasi kepada kecil dan kita usaha maksimal. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mama @Riantiza. Dok, ada nggak bedanya imunisasi di puskesmas dan imunisasi dokter spesialis anak? Wah, ini pertanyaan juga bagus banget. Oke. Jadi intinya kan imunisasi itu ada yang di-cover oleh pemerintah. Apa aja? Itu imunisasi hepatitis B, BCG, polio, DPT ya. Kombo DPT, HIV dan HB ya. Kemudian campak itu imunisasi yang di-cover oleh pemerintah gitu. Tapi kalau dari Ikatan Dokter Indonesia ada imunisasi lain ya. Seperti apa? Contohnya PCV tadi, rotavirus ya. Itu juga imunisasi yang penting. Rotavirus mencegah diare. Diare juga paling sering pada anak-anak atau pada balita. PCV mencegah pneumokokus, yang mana kita tahu bahwa penyebab kematian anak Indonesia saat ini adalah pneumonia radang paru-paru ya. Jadi sebenarnya imunisasi lain itu juga penting gitu diberikan gitu. Cuma mungkin belum di-cover oleh pemerintah saat ini. Karena kan tentunya pemerintah itu budgetnya itu pasti disesuaikan juga nih untuk
prioritas saat ini apa sih gitu, masalah yang paling sering, masalah paling banyak, masalah yang paling fatal, itu dulu kan dibudgetkan gitu. Jadi itu dulu yang diwajibkan oleh pemerintah saat ini gitu. Tapi sebenarnya untuk imunisasi lain ya, seperti PCV, rotavirus, kemudian hepatitis A, varicella, kemudian vaksin lain juga ya, tifoid misalnya, influenza, itu semua penting diberikan untuk anak. Jadi sebaiknya kita ikuti jadwal imunisasi dari IDAI atau Ikatan Dokter Indonesia selengkap mungkin ya, seperti ini jadwalnya ya. Jadi ini kan, sebagian memang ada imunisasi yang kita bisa dapatkan di puskesmas, tapi sebagian lagi tidak bisa kita dapatkan di puskesmas. Kalau memungkinkan, maka kita upayakan untuk memberikan imunisasi selengkap mungkin ya. Misalnya bisa di dokter spesialis anak kita berikan ya, karena namanya juga kan sebagai upaya atau usaha mama semua agar si kecil terhindar dari berbagai infeksi penyakit yang bisa berakibat fatal terhadap kehidupan si kecil. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mama @fendi18. Apakah polionol penting untuk bayi? Apa bisa di skip, dok? Ya, jadi penting. Kenapa? Karena polionol itu adalah polio oral ya. Jadi polio oral. Jadi itu untuk sekarang kan polio itu ada yang oral, ada yang suntik ya. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan kita minimal untuk memberikan 1 kali polio oral dan minimal 2 kali untuk polio suntik ya. Nah, jadi biasanya polionol itu adalah polio oral agar si kecil mendapatkan perlindungan untuk polio di saluran cernanya terutama karena dia oral ya. Jadi penting sekali diberikan. Biasa diberikan kapan polio oral itu? Kalau bayinya itu dirawat, dia sebelum pulang ya diberikan, atau bisa juga pada kunjungan pertama bayi sehat, misalnya pada usia 1 minggu gitu diberikan polio oral 2 tetes ya. Jadi penting diberikan polio oral. Untuk selanjutnya itu bisa kita berikan polio suntik atau combo dengan vaksin untuk pentavalen ya. Pentavalen itu dari DPT, HIB sama Hep B itu pentavalen. Ada juga jenis vaksin yang digabung juga dengan polio suntik, itu bisa kita berikan juga. Atau ada juga yang dipisah, misalnya kalau di puskesmas dipisah, maka bisa diberikan. Pertanyaan dari Mama @diva_I_mayo. Sekecil belum imunisasi karena kan vaksinasinya habis di bidan desa. Sejak lahir hanya suntik BCG saja, bagaimana ya dok ya? Oke, jadi makasih banget atas pertanyaannya ya Mama Diva Aimayo, yaitu mengingatkan saya bahwa kita kan di Indonesia ini beragam banget ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Ada sebagian memang mama di sini yang ikut Instagram Live memang berada mungkin di daerah jauh dari perkotaan dengan fasilitas terbatas dan lain ya. Nah, imunisasi saat ini kan udah didistribusikan oleh pemerintah ke puskesmas, ke posyandu di semuanya gitu. Tapi mungkin karena pandemi Covid dan lain juga banyak distribusi yang terhambat dan lain ya. Intinya kalau udah terlambat ya, itu sebaiknya kita bawa langsung anak ke dokter. Kalau ada dokter spesialis anak di sana, kita bawa ke dokter spesialis anak. Kalau nggak ada ke dokter spesialis anak, ke dokter umum. Kalau nggak ada ke dokter umum, bisa ke bidan atau ke perawat yang ada di sana intinya ya. Itu kan mereka semua udah mendapatkan pelatihan vaksinasi ya. Kemudian kita akan direview lagi vaksin yang udah diberikan apa, yang belum diberikan apa. Misalnya pada kasus Mama Diva ini yang udah diberikan hanya BCG ya, berarti kemungkinan pada lahir dia hepatitis B udah, polio udah ya. Maka saat ini ketika dia belum imunisasi DPT, maka diberikan imunisasi DPT yang combo dengan hepatitis B dan HIV ya. Misalnya sekarang datang usia berapa? 5 bulan, bisa kita berikan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan ya. Yang penting kita upayakan agar tetap mendapatkan imunisasi pada saat vaksinnya itu tersedia di daerah tersebut gitu ya. Jadi tetap bisa kita kejar, bawa aja anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat yang ada di tempat mama semua ya. Nanti kalau memang habis, biasanya itu kan ada sistem pelaporan di sana untuk dipesan lagi vaksinasi, nanti didistribusikan lagi ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, wah banyak nih pertanyaannya ternyata. Dari @ayuharnita36. Dok, apa kalau udah vaksin bayi kita bisa terhindar dari COVID-19? Ya, oke, ini bagus banget pertanyaannya, juga banyak ditanyakan gitu ya. Banyak yang beredar bahwa vaksin COVID-19 itu bisa dalam tanda kutip dialirkan gitu ya. Kalau misalnya bayi ibunya menyusui, kemudian diberikan vaksin, kemudian bayinya itu menyusui, maka bisa terlindung gitu ya. Tapi untuk sekarang belum cukup bukti untuk mengatakan hal tersebut gitu, bahwa vaksin tersebut perlindungannya bisa sampai ke bayi, belum cukup bukti untuk menyatakan hal tersebut ya. Walaupun kita tahu kan COVID-19 ini masih virus baru, artinya masih dalam tahap penelitian dan lain. Bisa aja yang statement saya katakan hari ini itu ternyata berapa hari lagi atau bulan depan ternyata udah ada penelitian yang keluar mengatakan demikian dan udah terbukti, bisa aja gitu ya, karena terus berkembang ya.
Jadi kalau untuk menghindari bayi dari COVID-19 maka tetap kita lakukan 6M. Apa aja 6M? Yang pertama untuk orang tuanya itu memakai masker, mencuci tangan ya, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama. Karena si kecil itu paling sering kena COVID itu adalah dari orang tuanya biasanya ya, pulang kerja, nggak mandi, nggak ganti pakaian, langsung gendong cium si kecilnya. Nah itu hal-hal yang bisa menyebabkan infeksi COVID-19 pada kecil. Jadi kalau mau terhindar, karena kan kalau kurang 12 tahun sekarang belum bisa untuk vaksin COVID-19, maka langkah 6M lah yang harus dilakukan oleh orang tua ya. Pertanyaan berikutnya dari Mama @uni.wahyuni07. Dok, apakah berpengaruh jika anak tidak pernah diimunisasi terus badannya kurus? Gimana cara menjaga tubuh anak? Oke, tadi saya katakan dampak vaksinasi tidak divaksinasi terhadap pertumbuhan anak. Jadi kalau misalnya anak itu tidak divaksinasi, maka resiko dia untuk mengalami sakit berulang-ulang itu cukup sering. Angka perawatan di rumah sakit itu tinggi, atau angka perawatan di rumah karena sakit itu tinggi. Akibatnya apa? Kita bayangkan kalau kita sakit, tubuh kita kan butuh energi yang ekstra ya untuk melawan penyakit tersebut gitu. Itulah menyebabkan walaupun sekecil makannya cukup, tapi dia energinya terkuras habis untuk melawan penyakit gitu. Belum lagi kalau anak kecil itu sakit kan kita tahu sendirilah gitu. Saya juga sebagai seorang ayah ya, kalau anak saya sakit itu makannya nggak mau, susah banget gitu ya. Jadi sering banget nih anak saya batuk pilek seminggu aja itu udah kelihatan agak kurus gitu ya. Apalagi kebayang kalau dia sering sakit. Makanya itulah dampak tidak imunisasi pertumbuhan adalah kalau dia sering sakit, maka nutrisinya akan kurang optimal. Jadi asupannya akan sedikit karena dia sering sakit, dan juga pengeluaran energinya banyak. Makanya kecil sering masalah pertumbuhan nih kalau imunisasinya tidak diberikan gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa imunisasi penting. Apalagi kalau si kecilnya mengalami gizi kurang atau gizi buruk, itu daya tahan tubuhnya akan semakin rendah, akan lebih mudah sakit ya. Itu intinya. Berikutnya pertanyaan dari @mamalinda_purnamawati. Dok Reza, bagaimana cara cari tempat imunisasi yang aman? Karena kami takut banget ke klinik atau ke rumah sakit di masa seperti ini. Oke, ini relevan banget dengan topik kita hari ini ya. Jadi saya coba bagikan tips lagi. Mungkin ini juga ada beberapa mama yang baru bergabung ya. Gitu. Di era pandemi COVID ini, bagaimana sih cara untuk aman kita vaksinasi gitu ke rumah sakit atau klinik? Yang pertama, kita buat jadwal dengan rumah sakit atau kliniknya. Bisa by phone, bisa juga dengan website dan lain untuk memastikan jadwal praktik dokternya fix dan juga memastikan jenis vaksinnya ada. Jangan sampai nanti kita udah datang ternyata dokternya batal praktek, atau kita udah datang ternyata jenis vaksin tersebut ternyata lagi nggak ada, lagi kosong ya kan, itu kan percuma kita datang gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menerapkan protokol 6M semaksimal mungkin. Jadi pada saat datang orang tua yang memakai masker ya. Kalau si kecil itu kurang dari 2 tahun maka dipakaikan face shield. Kalau dia lebih dari 2 tahun maka dipakaikan masker. Kemudian selama di lingkungan rumah sakit kita menjaga jarak dengan pasien lain. Kalau bisa tunggu di mobil, nanti minta di call oleh pihak rumah sakit ini kalau udah masuk jadwal vaksinnya misalnya. Nah kemudian hindari si kecil itu menyentuh permukaan-permukaan atau barang-barang di sekitar rumah sakit gitu ya. Bawa hand sanitizer, biar kita cuci tangan sering mungkin, bawa masker ekstra ya. Kalau bisa kita nggak makan minum selama di lokasi rumah sakit atau klinik tersebut misalnya ya. Kemudian udah sampai giliran kita divaksinasi, tunggu 15-30 menit pasca vaksinasi, terus pulang. Begitu pulang langsung mandi, ganti pakaian. Mudah-mudahan dengan cara itu aman gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ya kalau misalnya di rumah sakit dan klinik itu kan semua udah menerapkan protokol kesehatan. Justru yang berbahaya itu kalau kita misalnya ke tempat rekreasi, ke pantai dan lain, itu kan justru kayak nggak terkontrol ya. Artinya orang bisa masuk, berkerumunan dan lain ya, di tempat rekreasi, di pasar misalnya. Tapi kalau kita masuk ke rumah sakit kan itu selalu kita diukur dulu temperaturnya, kemudian diminta untuk cuci tangan misalnya. Sebenarnya hal-hal tersebut adalah protokol kesehatan ya. Dan saya yakin 100% bahwa rumah sakit dan klinik itu jauh lebih mengerti protokol kesehatan ya, jauh lebih menerapkan protokol kesehatan dibandingkan kita membawa anak ya ke pasar, ke taman rekreasi dan lain. Jadi ini maksud saya adalah jangan sampai nih kita beralasan gitu, mama semua takut bawa anak vaksinasi gitu ke rumah sakit atau klinik, tapi nyatanya kita bawa anak kita untuk rekreasi, untuk ke pasar dan lain gitu ya. Itu kan ironis gitu ya intinya nggak masalah kita bawa ke rumah sakit dengan tips-tips yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan aman, jadi si kecil mendapatkan vaksinasi dan si kecil juga nggak sampai terinfeksi COVID-19. Tenang aja pokoknya ya, oke? Oke, selanjutnya ini dari Mama @nia_95. Stok imunisasi di PT subsidi habis dok, bolehkah anak bayi tidak imunisasi? Ya,
Kalau jawaban boleh tidak imunisasi, tidak boleh ya. Imunisasi itu kapan tidak diberikan? Hanya kalau ada kontraindikasi ya. Kontraindikasinya apa ya? Misalnya bayinya itu ada masalah gizi atau penyakit autoimun, itu pun ada jenis vaksin tertentu yang nggak boleh ya, misalnya vaksin hidup atau mendapatkan obat-obatan imunosupresan seperti steroid dan lain, itu ada jaraknya juga, dia harus diberikan kapan. Baru mendapatkan obat-obatan seperti IVIG, itu ada jarak juga untuk diberikan kapan ya. Atau dia ada reaksi alergi terhadap vaksin tersebut, itu kontraindikasi. Tapi kalau misalnya nggak ada kontraindikasi itu, maka si kecil tetap wajib diberikan imunisasi sesuai dengan jadwalnya ya. Perkara terlambat karena vaksinnya habis, maka itu bisa dilakukan imunisasi kejar nanti ketika vaksinnya udah datang ke daerah masing-masing. Karena saya mengerti sekali yang join hari ini pasti dari seluruh Indonesia dan juga banyak dari pelosok-pelosok Indonesia yang mungkin ketersediaan vaksinnya kurang ya. Nggak masalah. Pokoknya begitu vaksinnya ada, kita komunikasi dengan petugas kesehatan setempat ya, baik bidan, perawat, dokter di sana. Begitu vaksin ada, kita lakukan vaksinasi yang bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi tersebut. Oke. Selanjutnya, pertanyaan dari Mama @Rike Nurfadilah 0202. Dok, anak saya harusnya tanggal 20 Juni kemarin imunisasi 2 bulan. Tapi kata bidan BB belum sesuai. Memang berhubungan ya dok saat berat badan banding imunisasi? Iya. Jadi gini, intinya adalah kalau pada kondisi gizinya itu bermasalah, misalnya gizi buruk, maka memang imunisasi sebaiknya ditunda ya. Apalagi dalam kondisi nggak stabil gitu ya. Kalau misalnya dia gizi kurang masih nggak masalah. Kalau gizi buruk dan nggak stabil itu sebaiknya ditunda. Karena kalau dalam kondisi gizi buruk dan nggak stabil diberikan imunisasi, maka tubuh juga kurang optimal nih untuk membentuk antibodi. Karena kan membentuk antibodi itu butuh protein, butuh energi dan lain gitu. Jadi kurang optimal ya. Jadi biasanya itu distabilisasi dulu selama 2 minggu ya. Perbaikan kondisi gizinya, ditata laksana dulu kalau dia ada gizi buruk. Setelah itu, setelah kondisi stabil baru diberikan vaksinasi ya. Itu seperti itu. Terima kasih Mama Rike Nurfadilah ya atas pertanyaannya. Oke, jadi untuk Mama semua ini kalau misalnya ada yang bertanya, silahkan bertanya di kolom chat. Kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita jawab hari ini. Tapi tentunya nggak semuanya bisa kita jawab, tapi kita jawab semaksimal mungkin hingga batas waktu kita ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari @Felicia. Lagi PPKM beneran tunda nih, kalau klinik khusus imunisasi boleh nggak dok? Ya, ini rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk ditunda dulu dari tanggal 3 Juli hingga 3 minggu ya, artinya hingga tanggal 23. Tanggal 24 nanti kita bisa mulai lagi untuk melakukan vaksinasi. Ditunda 2 minggu masih nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya ternyata, karena tadi saya katakan itu masih bisa kita kejar imunisasinya. Kecuali yang mepet-mepet nih, misalnya mepet-mepet untuk rotavirus ya. Rotavirus kan diberikan pada usia 6-15 minggu untuk dosis pertama. Kalau udah mepet-mepet, nah itu sebaiknya kita konsultasi ke dokter spesialis anak. Gimana nih dok, kira-kira gitu kalau misalnya terlambat diberikan, apa masih bisa diberikan atau enggak. Atau prefer diberikan saat ini ya. Tapi kalau jenis imunisasi lain sebenarnya masih nggak masalah ya. BCG satu lagi, misalnya udah mepet-mepet 3 bulan nih. Gimana dok gitu. Bagusnya kita imunisasi atau kita tunda aja. Karena kalau kita tunda lebih dari 3 bulan, kita harus temantuk dulu misalnya kan gitu. Jadi imunisasi BCG dan rotavirus sebenarnya yang perlu concern, yang kita perlu tanya ke dokter spesialis anak. Tapi kalau imunisasi lain itu nggak masalah, ditunda 3 minggu kita masih bisa kejar ya. Karena melihat kasus pandemi saat ini yang lagi meningkat banget, jadi sebaiknya kita hold on dulu, kita di rumah dulu, kita ikuti PPKM dulu, kita stay at home dulu, biar kondisi stabil dulu, aman dulu, baru kita nanti vaksinasi lagi ya. Oke, pertanyaan dari Mama @Juliang. Dok, aku tenaga kesehatan. Halo. Ya. Jadi kan gampang kena penyakit. Aku dok mau tunda vaksinasi gimana ya? Oke, ini untuk mamanya atau untuk anaknya ya gitu. Kalau misalnya untuk mamanya ya harusnya udah divaksinasi ya untuk COVID-19 2 dosis ya. Kalau untuk si kecil bagaimana ya? Sebaiknya intinya seperti ini ya. Intinya kalau misalnya kita petugas kesehatan ya, ini ketika kita bekerja kita harus pastikan menggunakan APD secara lengkap. Kemudian kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Begitu pulang kita mandi dulu di rumah sakit atau di klinik tempat bekerja, kita mandi dulu. Begitu kita pulang kita nggak bawa virus ya. Jadi itu intinya. Kalau misalnya kita menjaga perilaku kita, artinya selama di rumah sakit ya, mudah-mudahan kita nggak bawa virus ke rumah, jadi mudah-mudahan si kecil juga nggak sampai terinfeksi ya. Untuk sementara memang keputusan seperti itu ya, kita tunda dulu 3 minggu, tapi kan 3 minggu nggak lama, berikutnya mudah-mudahan kita bisa mulai vaksinasi lagi gitu. Yang sering terlewatkan itu kan biasanya kalau misalnya kita di rumah sakit ini kadang-kadang pada saat buka hazmat makan gitu ya, nah itu sebenarnya titik-titik lemah yang perlu kita hindari ya. Oke, jadi dari Mama tadi yang petugas kesehatan, semangat selalu. Saya support banget ya, sama-sama kita tenaga kesehatan di era pandemi COVID ini, stay safe ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama @Fetdita. Anak saya lahir 8 Juni.
jalur vaksin BCG dan polio bisa undur maksimal sampai tanggal berapa? Oke, BCG maksimal sampai 3 bulan. Jadi masih aman banget nih ya. Kalau misalnya tunda 3 minggu ini, lahirnya baru 8 Juni, itu masih bisa ditunda, nanti pada tanggal 24 kita langsung vaksinasi. Kemudian polio kita lihat dulu, polio lahir biasanya udah diberikan pada saat sebelum pulang ya. Kemudian polio untuk 1 bulan, itu nanti diberikan bersama dengan DPT, hepatitis B, dan HIV nanti ketika udah boleh diberikan vaksinasi, nggak masalah ya. Jadi kalau untuk Mama Ferdita ini masih aman, karena masih di bawah 3 bulan usianya ya. Jadi nggak masalah, kita bisa imunisasi kejar berikutnya. Oke. Nggak terasa nih ya, jadi tinggal 2 menit lagi waktu kita udah ngobrol-ngobrol nih selama 1 jam. Saya udah menyampaikan materi ya. Kemudian juga menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan kita lihat nih, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, atau 2 pertanyaan terakhir. Dari Mama Dita Borek. Dok, tadi apa ya virus hidup maksudnya, yang di cover apa aja dok, karena ketinggalan. Oke ya, jadi kan kita bicara imunisasi itu kan ada yang kuman hidup, ada yang kuman yang hidup dilemahkan, dan ada yang kuman mati atau komponennya ya. BCG misalnya itu kuman hidup yang dilemahkan ya. Polio yang oral itu kuman hidup yang dilemahkan. Campak itu kuman hidup yang dilemahkan misalnya. Kalau kayak DPT, hepatitis B, HIV, PCV itu kuman yang mati. Rotavirus itu kuman hidup yang dilemahkan. Jadi vaksin itu ada yang jenisnya kuman dilemahkan, ada juga yang virus atau bakteri mati ataupun komponennya ya. Nah, tadi pada kondisi misalnya daya tahan tubuh anak lemah, katakanlah anaknya ada HIV misalnya, atau ada sakit kanker dan lain misalnya ya. Pada kondisi-kondisi seperti itu sebaiknya imunisasi itu kita harus konsultasi ke dokter spesialis anak. Kenapa? Karena beberapa jenis vaksin hidup itu tidak bisa diberikan dulu ya pada kondisi tersebut. Tergantung klinis anak juga, jadi harus diperiksa dulu nih. Kalau ternyata dia memang HIV-nya terkontrol, maka bisa diberikan, apalagi kalau mungkin masih suspek. Tapi kalau misalnya kondisi saat itu memang sakit, ada gejala-gejala untuk HIV, maka untuk imunisasi kuman-kuman hidup tidak diberikan. Begitu juga dengan anak dengan daya tahan tubuhnya yang rendah ya, karena penyakit-penyakit lain misalnya. Tapi kalau imunisasi untuk kuman-kuman yang tadi mati atau kuman-kuman masih bisa diberikan. Itu intinya, bahwa tadi perbedaan kuman hidup dengan kuman mati ya. Jadi masing-masing jenis imunisasi itu ada jenisnya masing-masing, cara pemberian juga berbeda, makanya sebaiknya itu nggak memberikan sendiri, tapi diberikan oleh petugas kesehatan. Oke. Wah, sepertinya tadi itu pertanyaan terakhir ya yang saya jawab, karena waktu kita nggak terasa udah 1 jam ya. Saya udah berbicara, menjawab pertanyaan juga dari Mama semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita. Intinya adalah imunisasi itu penting sekali untuk si kecil ya. Jangan takut imunisasi di era pandemi, karena kita bisa menerapkan langkah-langkah pencegahan agar si kecil tetap dapat divaksinasi tanpa beresiko untuk terinfeksi COVID-19 ya. Tetap kita menerapkan protokol kesehatan 6M, jangan lupa. Dan jangan sampai si kecil kita tunda imunisasinya, justru malah karena COVID-19 justru malah beresiko untuk terkena penyakit-penyakit lain yang sebenarnya dapat di-cover oleh imunisasi ya. Untuk saat ini kita tunda imunisasi dulu dari 3 Juli hingga tanggal 23 nanti. Mudah-mudahan tanggal 24 ke depannya kita bisa kejar lagi imunisasi yang belum dikejar. Kalau semua ada masalah karena imunisasi terlambat dan lain, silahkan konsultasi ke petugas kesehatan, karena nanti kita bisa atur jadwal untuk catch up atau kejar imunisasi yang terlambat tersebut ya. Semuanya stay safe, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan Indonesia bisa terbebas dari COVID-19. Kita sama-sama berjuang bahu-membahu semuanya ya. Terima kasih atas perhatian, atas kesetiaan dari Mama semua yang join IG Live hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat ya. Mama juga bisa komen nanti di IGTV-nya Halo Bumil, karena recording dari sesi kita hari ini akan ditampilkan juga di IGTV Halo Bumil ya. Boleh juga tanya-tanya di sana, silakan. Saya Dr. Reza Valevi, spesialis anak, pamit dan undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.